Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyadi Mukhtar dengan Stambuk Q2D1 1910. Saya merupakan mahasiswa pascasarjana di Universitas Al-Hol oleh jurusan Ilmu Manajemen Konsentrasi Sumber Daya Manusia. Baik, untuk tugas individu, saya mendapat tugas untuk mereview bab 10, mengelola retensi, keterlibatan, dan karir karyawan. Yang pertama itu adalah mengelola perputaran dan retensi karyawan. Terdiri dari mengelola perputaran sukarela, bahwasanya mengukur jumlah karyawan, khususnya mereka yang berkinerja paling baik dan berpotensi tinggi yang meninggalkan perusahaan. Misalnya kita ambil contoh di Amerika Serikat, dari 292 organisasi yang mempunyai minimum 1.000 karyawan, ditemukan 5 alasan karyawan berkomitmen tinggi untuk keluar, yaitu yang pertama itu bayaran, kemudian kesempatan promosi, keseimbangan pekerjaan dan kehidupan, perkembangan karir, dan tunjangan layanan kesehatan. Sedangkan pemberi kerja memberikan 5 alasan karyawan keluar, yaitu promosi, perkembangan karir, bayaran, hubungan dengan penyelia, dan keseimbangan pekerjaan dan kehidupan. Kemudian pengelolaan yang kedua itu adalah strategi retensi dan untuk mengurangi perputaran sukarela. Kemudian yang ketiga, pendekatan komprehensif untuk mempertahankan karyawan, terdiri dari mengidentifikasi masalahnya, kemudian kompensasinya, seleksi, pertumbuhan profesional, kerja yang berarti, dan kepemilikan sasaran, mempromosikan keseimbangan pekerjaan dan kehidupan, gunakan praktik sistem kerja berkinerja tinggi, menggunakan analitik data, serta penawaran balik. Kemudian yang keempat itu adalah media sosial dan sumber daya manusia. Alat-alat media sosial telah mengubah proses keterlibatan retensi. Media sosial memungkinkan pemberhentian yang dilakukan secara diam-diam untuk diketahui oleh banyak orang. Kemudian yang kelima itu adalah manajemen bakat dan retensi karyawan. Praktik terbaik manajemen bakat menyarankan untuk memfokuskan upaya retensi yang lebih besar pada karyawan perusahaan yang paling penting. Kemudian yang keenam itu adalah penarikan diri dari pekerjaan. Bahwasanya penarikan diri dari pekerjaan telah didefinisikan sebagai tindakan yang dimaksudkan untuk menaruh jarak fisik atau psikologis antara karyawan dan lingkungan kerja mereka. Absensi dan perputaran sukarela merupakan dua jenis penarikan diri dari pekerjaan yang nyata. Mengelola keterlibatan karyawan. Yang pertama, keterlibatan dan kinerja karyawan. Survei Gallup, unit bisnis dengan tingkat keterlibatan karyawan tertinggi mempunyai 83% kesempatan untuk berkinerja di atas median perusahaan. Sementara mereka yang mempunyai keterlibatan karyawan terendah hanya mempunyai 17% kesempatan. Kemudian sebuah survei yang dilakukan oleh Watson Worldwide menyimpulkan bahwa perusahaan dengan karyawan yang sangat terlibat mempunyai pendapatan per karyawan 26% lebih tinggi. Direkrut di Fairtrade USA, nirlaba meyakini bahwa mendorong keterlibatan akan membantu menjelaskan penyebab dari menurunnya perputaran perusahaan sebesar 10% setelahnya. Sementara Thorsten Woodson menyimpulkan bahwa hanya sekitar 21% dari angkatan kerja global yang terlibat, sementara hampir 40% tidak terlibat. Dalam sebuah survei besar, 57% dari responden tidak terlibat dalam waktu 2 tahun setelah dipekerjakan. Kemudian yang keduanya, tindakan yang menumbuhkan keterlibatan.
bahwasanya memahami bagaimana departemen mereka berkontribusi pada kesuksesan perusahaan. Yang kedua, melihat bagaimana usaha mereka sendiri berkontribusi untuk mencapai sasaran perusahaan. Dan yang ketiga, mendapatkan rasa pencapaian dari bekerja di perusahaan tersebut. Kemudian, untuk pengelolaan selanjutnya itu adalah manajemen karir. Bahwasanya penawaran dukungan karir umumnya adalah situasi win-win, di mana karyawan dengan dibekali wawasan yang lebih baik mengenai kekuatan pekerjaan mereka akan lebih siap untuk melayani manfaat dari keterlibatan yang lebih tinggi dan perputaran yang lebih rendah. Manajemen karir yang pertama kita bahas itu adalah terminologi karir. Kita dapat mendefinisikan karir sebagai posisi pekerjaan yang dipegang oleh seseorang selama bertahun-tahun. Manajemen karir adalah proses yang memungkinkan karyawan untuk lebih memahami dan mengembangkan keterlibatan karir dan minat. Pengembangan karir adalah serangkaian aktivitas seumur hidup atau seperti lokakarya yang berkontribusi pada eksplorasi, pembentukan, keberhasilan, dan pemenuhan karir seseorang. Perencanaan karir adalah proses yang disengaja sehingga seseorang menjadi sadar akan keterampilan, minat, pengetahuan, motivasi, dan karakteristik pribadi mereka untuk mendapatkan informasi mengenai kesempatan dan pilihan, mengidentifikasi sasaran terkait karir, dan menetapkan rencana tindakan untuk mencapai sasaran spesifik. Kita akan melihat bahwa manajer, karyawan, dan pemberi kerja harus memainkan peran dalam menuntun dan mengembangkan karir karyawan. Akan tetapi, karyawan harus selalu menerima tanggung jawab penuh terhadap karir dan keberhasilan kinerjanya sendiri. Kemudian, tahapan kedua itu adalah karir di zaman sekarang. Orang yang sebelumnya memandang karir sebagai jenis tangga ke atas dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, seringnya dengan satu atau paling banyak beberapa perusahaan. Karir di zaman sekarang berbeda dari beberapa tahun lalu, dengan semakin banyaknya wanita yang mengejar karir profesional dan manajerial. Keluarga harus menyeimbangkan tantangan yang berhubungan dengan tekanan karir ganda. Artinya dia selain mengurus internal keluarganya, juga dia harus mengurus bagaimana mengembangkan karirnya di tempat kerjanya. Kemudian selanjutnya kontrak psikologis. Satu implikasinya adalah bahwa apa yang diharapkan oleh pemberi kerja dan karyawan dari satu sama lainnya sedang berubah. Apa yang diharapkan pemberi kerja dan karyawan dari satu sama lainnya merupakan bagian dari apa yang oleh psikolog disebut sebagai kontrak psikologis. Peran selanjutnya yang mempengaruhi manajemen karir itu adalah peran karyawan dalam manajemen karir. Bahwa pemberi kerja dan manajer mempunyai peran dalam menuntun karir karyawan. Ahli penyuluhan karir John Holland mengatakan bahwa kepribadian meliputi nilai-nilai, motif, dan kebutuhan adalah salah satu penentu pilihan karir. Manajemen selanjutnya itu adalah peran pemberi kerja dalam manajemen karir. Peran pemberi kerja dalam manajemen karir tergantung pada berapa lama karyawan tersebut telah bersama dengan perusahaan. Kemudian yang keenam itu adalah opsi manajemen karir pemberi kerja. Terdiri dari program manajemen karir serta lokakarya perencanaan karir dan pembinaan karakter. Kemudian manajemen karir juga yang ketujuh itu adalah peran manajer. Manajer dapat melakukan mentoring untuk mendukung kebutuhan perkembangan karir bawahannya. Dan yang terakhir itu adalah meningkatkan kinerja melalui SISDM, yaitu mengintegrasikan manajemen. Bakat dan perencanaan karir dan suksesi dalam mengikuti praktik manajemen bakat terbaik, pemberi kerja berusaha kerja keras untuk mengordinasikan atau mengintegrasikan upaya perencanaan karir.
Baik, tahap selanjutnya adalah mengelola retensi, keterlibatan, dan karir karyawan. Bagian keempat itu adalah manajemen karir, siklus hidup karyawan. Masa jabatan seorang karyawan di sebuah perusahaan cenderung mengikuti sebuah siklus hidup, dari wawancara pekerjaan hingga pekerjaan pertama, promosi, transfer, dan mungkin hingga pensiun. Manajemen karir siklus hidup karyawan yang pertama itu terdiri dari keterlibatan dan kinerja karyawan. Promosi atau secara tradisional merujuk pada kemajuan ke posisi dengan tanggung jawab lebih besar. Beberapa keputusan membayangi proses promosi di perusahaan. Yang pertama, keputusan pertama, apakah senioritas atau kompetensi merupakan aturannya? Keputusan kedua, bagaimana kita harus mengukur kompetensi? Keputusan ketiga, apakah proses formal atau informal? Keputusan empat, vertikal, horizontal atau bagaimana? Kemudian, bagian kedua itu adalah pertimbangan praktis. Ada langkah-langkah praktis yang harus diambil dalam merumuskan kebijakan promosi. Yang pertama, tetapkan persyaratan yang harus dipenuhi. Yang kedua, haruskan manajer perekrut untuk meninjau deskripsi pekerjaannya dan merevisinya jika diperlukan. Kemudian yang terakhir, tinjaulah secara sungguh-sungguh kinerja dan sejarah semua kandidat. Karir siklus berikutnya itu adalah pentingnya keragaman atau kesenjangan gender. Itu terdiri dari menghapus rintangan institusional, memperbaiki jaring dan mentoring, memecahkan langit-langit kaca, mengadopsi jalur karir yang fleksibel, kemudian manajemen karir siklus hidup karyawan yang selanjutnya itu adalah mengelola transfer. Transfer adalah perpindahan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya, biasa tanpa adanya perubahan gaji atau peringkat. Kemudian mengelola pensiun. Tahap selanjutnya, perencanaan pensiun merupakan masalah jangka panjang bagi pemberi kerja, membantu pemberi kerja untuk mempertahankan dalam kapasitas tertentu keterampilan dan kekuatan otak mereka yang normalnya akan pensiun dan meninggalkan perusahaan. Kemudian tahap selanjutnya itu adalah yang kelima, mengelola pemberhentian. Tidak semua pemutusan hubungan kerja bersifat sukarela. Beberapa rencana karir dan penilaian tidak berakhir dengan promosi atau pensiun secara anggun, tetapi dengan pemberhentian atau dismissal, terminasi paksa terhadap hubungan kerja karyawan dengan perusahaan. Ada beberapa langkah dalam mengelola pemberhentian. Yang pertama itu adalah dasar untuk memberhentikan. Terdapat 4 dasar untuk pemberhentian, yaitu kinerja yang tidak memuaskan, kelakuan buruk, kurangnya kualifikasi untuk pekerjaan, dan persyaratan yang berubah dari atau penghapusan pekerjaan. Kemudian pengelolaan selanjutnya itu adalah menghindari tuntutan pemberhentian tidak sah. Pertama, milikilah kebijakan pekerjaan yang meliputi prosedur keluhan yang membantu memperlihatkan bahwa Anda memperlakukan karyawan dengan adil. Kedua, tinjau dan sempurnakan semua kebijakan, prosedur, dan dokumen terkait pekerjaannya untuk membatasi tantangan. Yang ketiga, ajukan pertanyaan sebelum membuat pemberhentian final. Pertanyaan itu meliputi apakah karyawan tersebut tercakup oleh perjanjian tertulis, perjanjian tawar-menawar kolektif. Kemudian, apakah ada kemungkinan klaim pencemaran nama baik? Adakah kemungkinan dugaan diskriminasi? Tanyakan juga, adakah keterlibatan kompensasi pekerja?
Kemudian, sudahkah aturan dan regulasi yang layak dikomunikasikan dan ditegakkan? Sudahkah karyawan tersebut diberi kesempatan untuk menjelaskan pelanggaran aturan dan untuk mengoreksi kinerja yang buruk? Kemudian, sudahkah semua uang dibayarkan dalam 24 jam setelah pemutusan? Dan tanyakan pula, sudahkah karyawan tersebut diberi nasihat mengenai hak-haknya di bawah Kobra? Kemudian, pengelolaan pemberhentian yang selanjutnya, langkah ketiga itu adalah tanggung jawab penyelia. Terdapat beberapa cara agar tanggung jawab pribadi tidak menjadi masalah, yaitu pertama, ikuti kebijakan dan prosedur perusahaan, kemudian tidak menambah penderitaan emosional karyawan, yang ketiga, jangan bertindak dengan kemarahan, dan terakhir, gunakan Departemen Sumber Daya Manusia untuk mendapatkan nasihat mengenai cara menangani situasi pemberhentian yang sulit. Selanjutnya, untuk mengelola pemberhentian, yang keempat itu adalah proses keluar dan wawancara terminasi. Di antaranya melakukan rencanakan wawancara tersebut dengan berhati-hati, kemudian langsung ke titik permasalahan, deskripsikan situasinya, kemudian dengarkan, tinjaulah paket pesangon, identifikasi langkah berikutnya. Dalam mengelola pemberhentian pula dikenal beberapa istilah, yaitu outplacement counseling, merupakan pemberi kerja mengatur agar perusahaan luar memberikan perencanaan karir dan keterampilan pencairan pekerjaan bagi karyawan yang diberhentikan. Wawancara keluar atau exit interview biasanya dilakukan oleh profesional sumber daya manusia tepat sebelum karyawan pergi, yang dilakukan untuk mendapatkan informasi untuk memberi wawasan kepada pemberi kerja mengenai perusahaan mereka. Kemudian proses keluar. Wawancara keluar hanyalah sebagian dari proses keluar yang rasional. Selanjutnya, dalam mengelola pemberhentian juga aspek pemberhentian sementara dan hukum penutupan pabrik. Pemutusan hubungan non-disipliner dapat dilakukan baik oleh pemberi kerja maupun oleh karyawan. Sementara pemberhentian sementara atau layoff, yang mana pemberi kerja merumahkan pekerja untuk suatu waktu karena kurangnya pekerjaan. Kemudian tahap selanjutnya, menyesuaikan diri terhadap perampingan dan merger. Perampingan atau downsizing berarti mengurangi, biasanya secara drastis, jumlah orang yang dipekerjakan oleh suatu perusahaan. Dalam perampingan membutuhkan pertimbangan yang hati-hati mengenai beberapa hal. Pertama adalah memastikan bahwa orang yang tepat dikeluarkan. Ini mengharuskan kita untuk memiliki sistem penilaian yang efektif. Kedua adalah pemenuhan semua hukum yang berlaku, termasuk warrant. Kemudian yang ketiga adalah mengeksekusi pemberhentian dengan cara yang adil dan merata. Yang keempat, keamanan. Misalnya meminta kembali kunci-kunci dan memastikan bahwa mereka yang keluar tidak membawa barang terlarang bersama mereka. Artinya aset-aset perusahaan itu dikembalikan ketika mereka keluar dari perusahaan tersebut. Kemudian yang kelima itu adalah ketidakpastian karyawan yang tinggal dan menangani kekhawatiran mereka. Ini biasanya melibatkan pengumuman dan program pasca perampingan, termasuk pertemuan yang mana manajer senior menjawab pertanyaan dari karyawan yang tersisa. Demikianlah tugas review buku Manajemen Sumber Daya Manusia edisi ke-14 karangan Jerry Dessler, di mana saya pribadi mendapat tugas untuk mereview bab 10 mengelola retensi, keterlibatan, dan karir karyawan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.